Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi pembukaan resmi nih kok. Bismillah. Sudah lama saya nggak ke studio Kodondi. Alhamdulillah saya dapat busroh. Busrohnya itu adalah kemarin sempat viral di TikTok ya, sampai sekian juta view. Kontennya adalah pensahadatan massal di hari yang spesial sebenarnya ya. Bukan spesial buat saya nih kok. Ya. Tapi sebelum itu saya mau nanya kabar Kodondi dulu. Kodondi setelah safar ke Morowali bagaimana nih keadaannya? Jet lag atau gimana? Jet saya lag. datengin. Baru dari Sulteng masa jet lag. Ya barangkali kan bahasanya di sana beda kan kok. Oh enggak, Iya. masih bahasa Indonesia di sana. Bahasa Indonesia. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sana berapa tim kok? Kodondi sendiri atau ada tim di sana di lapangan? Total yang nyampe ke sono totalnya ada 29 orang. Berangkat dari sini pulang berangkat. pergi. Tapi enggak, pulangnya berkurang. Karena ada beberapa yang ditinggal di sono. Stay di sana ya. Masya Allah. Total berangkat 29 orang itu terdiri dari tim Garda Mualaf. Ya. Terus ada tim dokter. Ya. Dokter. Tim kesehatan. Ada dokter sunat juga ada? Justru dokter ini memang ke sono buat ngasih sunat massal dan layanan kesehatan. Jadi dokternya ada 2, terus bawa paramedisnya 4. Nah, jadi berapa tuh? 6. Ya. Terus ada tim dari Lasnas Dewan Dakwah. Nah, tim dari Lasnas Dewan Dakwah ini gabungan dari Lasnas Dewan Dakwah Pusat, Lasnas Dewan Dakwah Bengkulu, Lasnas Dewan Dakwah Lampung, Lasnas Dewan Dakwah Jawa Tengah, sama Lasnas Dewan Dakwah Bali. Banyak ya? Banyak. Ya, itu semuanya berangkat. Total 29 orang. Nah, Santu. ya. Berapa kali terbang? Barangkali ada nyambung-nyambung gitu? Sekali jalan dari Jakarta ke Luwuk. Pernah dengar Luwuk? Pernah. Di mana? Jadi di Sulawesi. Sulawesi Tengah. Iya. Gue juga baru tahu ada kota namanya Luwuk gitu. Dikasih tahu mau Ustadz Sigit. Jadi waktu berangkat terbang pergi itu transit di Makassar. Nah, transit di Makassar baru ke Luwuk. Gitu. Masya Allah. Berarti melibatkan beberapa lembaga ya? Atau dua aja? Cuma dua. Jadi cuma Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah dan Garda Mualaf Indonesia. Iya, Masya Allah. Memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atau sporadis saja? Enggak, perencanaannya cuma dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Tapi Lasnas Dewan Dakwahnya sudah merintis di sana sudah sebelum-sebelumnya. Sudah disonding ya. Jadi kemarin yang kita datengin itu akan jadi Kampung Mu'alaf yang kelima. Oh, Masya Allah. Berarti sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Yang kemarin kita nah nanti saya cerita nih dari awal gini dah. Kita berangkat dari Jakarta nih, tanggal 24 pagi nih, habis subuh nih. Berangkat, berhenti di Makassar. Di Makassar, biasalah ada orang yang ngenalin, minta foto gitu kan. Ada bapak ngenalin, terus dia datengin saya. Dia bilang gini, kok saya biasanya kalau sama artis saya nggak mau foto. Tapi sama Kodondi saya harus foto. Masya Allah. Udah kan, foto kan? Iya. Habis foto di Bandara Makassar, bisa. Ya kan? Begitu sampai di Luwuk, di Bandara Luwuk, ya, ketemu lagi sama bapak itu. Sama beliau tuh? Sama beliau tuh. Nah, bapak itu ternyata kerjanya di Luwuk. Dia orang Makassar, tapi kerjanya di Luwuk. Iya. Udah nanya saya, loh, Kodondi mau kemana? Saya pikir tadi kita ketemu di Makassar, Kodondi saya pikir mau ke Jakarta. Balik lagi. Oh, ternyata malah ke Luwuk. Ada acara apa gitu kan? Terus gue bilang, oh kita mau ke Gunung Tua Pak, ada mau sahadatin kira-kira 200 orang. Kaget dia. Hah? Gitu ya? Wah, kalau gitu saya langsung donasi aja. Masya Minta Allah. nomor rekeningnya. Oh, langsung donasi. Ya kan? Jumlahnya perlu sebutin nggak? Nggak usah lah ya. Terus, habis ini kita makan siang. Habis makan siang saya siapin hotel. Iya. Nanti Kodondi kalau berangkat ke sana, ini mobil saya tolong dipakai, katanya. Masya Allah. Mobil saya tolong dipakai dan pastikan sampai ke lokasi, gitu. Masya Allah. Secepat itu ya? Secepat itu ya? langsung spontan. Iya. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia punya jabatan penting di Luwuk, gitu. Ya, gua nggak usah sebutin lah ya jabatannya. Terus, udah kan, sorenya beberapa orang dari tim itu yang 29 tadi, sebagian udah jalan dulu nih. Jalannya kemana? Dari kota Luwuk ke kecamatan, namanya Kecamatan Tanah Sumpu. Dari Luwuk ke Tanah Sumpu ini kira-kira jaraknya 160 kilo. Tapi jalannya bagus, jalan aspal udah bagus. Jadi mereka jalan sebagian, saya sama dokter Iqbal namanya, sama Ustadz Sigit ya koordinatornya, sama tim. Itu kita masih ke ke masjid dulu, masjidnya deket kantor bupati. Nah, masjid, habis dari masjid
ada ceramah. Terus dari situ dibawa ke kantor bupati dulu, baru ceramah, kebalik. Kita dibawa kantor bupati dulu, baru ceramah, habis ceramah, selesai ceramah, baru kita ke Tanah Sumpu, ya kan? Nah, dari Tanah Sumpu besoknya, ini tim udah siap-siap nih, berangkat ke lokasi yang di Gunung Tua. Dari Tanah Sumpu ke Gunung Tua itu jaraknya kira-kira kalau ditarik garis lurus cuma 30 kilo. Kalau lurus. Kalau ini jalannya? Karena muter-muter belok-belok jadi kurang lebih 60 kilo. Medannya gimana? Curam atau apa? Curam, ada nanjak, ada aspal? turun, ada di pinggir jurang dan sebagainya. Batu-batuan atau aspal? Jalannya jalan batu. Jalannya jalan tanah plus campur batu lah. Gitu. Itu kalau hujan itu nggak naik itu mobil. Tapi alhamdulillah nggak hujan kemarin. Alhamdulillah nggak hujan. Alhamdulillah. Jadi kita udah siap-siap lah. Saya udah dipakein sepatu karet, boot karet itu kan. Jas hujan udah siapin gitu. Nah, yang menarik ketika nyampe di tengah-tengah, itu ada sebuah sungainya besar, namanya Sungai Bongkah. Orang-orang turun dari mobil semua. Jadi yang ada beberapa mobil yang pakai double cabin, itu berhenti di sungai itu, orangnya naik rakit, nyebrang, di seberang udah ditunggu mobil lain. Oh, ganti mobil. Kendaraan. Iya, karena sebenarnya rencananya emang begitu. Saya juga harusnya begitu. Cuman karena kita bawa mobilnya orang ya, harus sampai gitu ya. Yang pesan harus sampai ke lokasi. Mau nggak mau mobil kita jadi diderek pakai traktor. Nyebrang di sungai itu. Jadi kalau nggak diderek, mobil itu akan hanyut, ngambang. Apalagi bukan 4x4, jadi karena nggak 4x4 dan memang arusnya lumayan gede, jadi harus tarik pakai traktor. Ya Allah. Nyampe kan? Ada dokumentasinya tuh? Ada dong, ada. Seru banget tuh. Nah, terus begitu udah nyebrang, baru kita jalan lagi. Pas jalan lagi, nggak lama dari Sungai Bongkah itu kita ketemu Kampung Mu'alaf. Yang pertama yang sudah dibina? Yang pertama, yang sudah dibangun dan dibina. Jadi orang-orang dari Lasas Dewan Dawa memang menempatkan dai-dai di situ untuk membina orang-orang di situ, termasuk pendidikan umum dan juga untuk Quran, baca Quran, ya sudah ada tempatnya. Masya Allah. Itu namanya Desa Ngoyo namanya. Dari situ baru jalan lagi sampai ke lokasinya Gunung Tua itu. Nah di sekitar Desa Ngoyo itu ada beberapa desa Kampung Mu'alaf yang juga sudah dibangun. Cuman kita nggak ngelewatin aja gitu, ya harus ke belok kanan kita lurus gitu. Jadi sudah ada 4 Kampung Mu'alaf yang kita lewatin. Yang di Gunung Tua itu akan jadi Kampung Mu'alaf yang kelima. Yang kelima. Itu mohon maaf kok. Dari pemukiman satu ke yang satu jauh-jauh atau memang secumplok-cumplok gitu? Kalau ngeliat jaraknya mungkin nggak terlalu jauh, tapi kalau jalan ya lumayan juga. Gitu. Memang jauh dari pusat kota ya? Jauh. Nah, yang kemarin sudah kita datangi itu, Gunung Tua itu jadi Kampung Mu'alaf yang kelima. Ya. Dari rencana berapa? 30. Oh, masih panjang ya? Jadi masih 25 kampung lagi yang mau dibangun sama Dewan Dakwah ya. Insya Allah makanya mohon doanya juga. Di situ juga? Ya di sekitar situ lah. Karena di situ banyak gunung-gunung dan orang-orang suku-suku pedalaman tuh tinggalnya di lembah-lembah gunung gitu. Suku-suku berarti beberapa suku? Enggak, sukunya sama. Tawana. Temen orangnya tinggalnya mencar-mencar. Oh iya. Ya. Nah, pas hari tanggal 25 kita jalan ke sono, sampainya kira-kira sore, di tempat itu sudah dipersiapkan. Iya. Nah, saya kemarin mengapresiasinya gini, jadi jalan yang menuju sampai ke lokasi yang kita tuju, itu ternyata sudah dibuatkan jalan yang bisa dilewatin mobil. Sebelumnya nggak bisa. Dadakan berarti untuk persiapan itu? Beberapa bulan sebelumnya itu belum ada jalan mobil. Hanya bisa didatangi, paling tidak naik motor lah. Naik motor masih bisa. Tapi kalau hujan motor juga harus dorong-dorong gitu lah. Blok. Jadi di situ memang alhamdulillah Ustadz Sigit yang dari Lasas Dewan Dakwah Morowali Utara itu sudah bekerja sama dengan perusahaan yang istilahnya mau membantu untuk membuatkan jalan. Iya, CSR-nya ya. Jadi waktu kita nyampe tuh jalannya kelihatan baru habis digali, diratain dan sebagainya. Bau-bau ininya baru lah ya. Masih. Udah ya sampai sono. Udah disiapin MCK, udah disiapin tenda, udah disiapin tempat buat pencadatan dan sebagainya. Bahkan udah disiapin sapi 2 ekor. Sapi dong. Konsumsi. Potong dong. Jadi begitu nyampe sore udah dipotong sapi 1, besok paginya baru potong lagi 1. Nah, udah begitu sampai malam sana kita nobar. Nobar video apa? Hah? Video apa? Videonya Wilda. Yang 4 jam itu? Yang 4 jam itu. Serius? Ya Allah. Jadi kan malam itu memang tayang yang Wilda itu kan. Iya. Kenapa Wilda tayangnya
baru malam itu, ya karena permintaan dari Wilda sendiri. Ya, Kita nggak berani tayangin kalau narasumber tidak atas izin mengizinkan. itu Harus ya. izin. Jadi pas kita tayangin, nobar sekali. Jadi orang-orang tim kita malah nontonin Wilda 4 jam tuh. Nah udah besok paginya udah disiapin. Orang-orang dari suku-suku Tautawana itu kan tersebar beberapa tempat. Jauh ya. Itu sampai dijemput sama tim Lasnas Dewan Dawa. Oh, berarti jauh-jauh ya jaraknya ya? Ya lumayan, kalau jalan ya lumayan. Bahkan ada satu titik yang kalau mereka jalan ke situ butuh waktu 2 hari. 2 hari Kalau ke jalan. lokasi kalau Iya, jalan. kalau jalan. Luar biasa. Jadi dari mulai pagi, itu mobil-mobil kita yang kita sewa itu sudah mulai ke tempat masing-masing jemput orang-orang. Jemput 200 orang tuh yang masih ada tuh. Kalau jalan ya kasihan juga. Iya. Nggak kebayang ya medannya seperti itu ya. Naik turun gunung gitu. Nah, jadi ketika sudah ngumpul semua, kayak kita kumpulin di tempat tenda itu, ya kan, yang dipisah laki-laki sama perempuan, beberapa pembukaan sebentar, baru langsung kita sadatkan. Nah, sebelum disadatkan, kita udah siapin sembako. Oh, Ya, bawa ya. kita udah siapin ya makanan bergizi lah. Iya, bingkisan lah ya. Nah, bingkisan, udah siapin baju, koko, sarung dan sebagainya, minyak goreng dan sebagainya lah kayak gitu-gitulah. Nggak tahu kemarin minyak goreng ada apa enggak, lupa gua. Yang penting ada beras. Beras ya. Berasnya ada. Nah, terus jadi sebelum disadatkan semua pesertanya dikasih baju koko, yang perempuan dikasih mukena. Ya, semuanya dikasih, udah pakai baru kita sadatkan. Pensadatannya kemarin pertama pakai bahasa Arab, yang kedua pakai bahasa Indonesia, yang ketiga pakai bahasa Tautawana. Disebutnya bahasa Tak namanya. Bahasa. Nah, jadi dia terjemahkan supaya orang-orang yang ngerti paham gitulah. Habis pensadatan, kita langsung meletakkan batu pertama untuk membangun masjid permanen yang pertama di situ. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kita senternya di letakkan, situ ya. Nah, batu pertama di situ letakkan. Untuk pusat pendidikan segala macam di situ, pembinaan. Sekolah ada. Sekolah juga sudah ada, MCK sudah ada, masjid kemarin baru peletakan batu pertama. Terus nanti akan dibangunkan rumah-rumah. Untuk minimal ya untuk orang-orang suku itu. Nanti akan tinggal di situ. Oh, Masya Allah. Karena mereka tuh masih nomaden. Masih pindah-pindah kayak? Masih. Ada ya? Udah merdeka 80 tahun. Serius kok? Serius. Dan itu nggak cuma di situ aja, di dalam pulau lain juga masih ada. Mereka itu sebelum masa sadat, agamanya apa? Nggak beragama. Oh, nggak beragama. Nah, makanya kalau ada orang yang belum beragama, terus kita ajak masuk ke agama kita, itu tidak menyalahi aturan pemerintah. Ya. Yang menyalahi itu kalau kita mengajak orang yang sudah beragama, kita ajak. Itu baru salah. Kena undang-undang. Itu melanggar keputusan bersama 2 menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, nomor 1 tahun 79. Bab 3 pasal 4. Sampai hafal gua. Oh, berarti belum punya agama, masih memang belum beragama. nggak tahu mau nyembah batu apa ya, nggak ngerti juga ya. Nggak tahu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Lasnas Dewan Dawa itu begini. Jadi ketika mereka sudah berhasil membuat kampung-kampung mualaf, nah ini yang suku-suku ini kan mungkin sampai kabarnya ke mereka gitu, ya. Nyebar. Karena dai-dai dari Lasnas Dewan Dawa itu kan mereka memang keliling. Nah ya, pas keliling mereka sudah ada kabar, sudah tahu. Nah, yang kemarin itu adalah orang-orang dari suku Tautawana yang memang mau seperti kampung mualaf itu. Jadi mereka akhirnya menawarkan diri, oke deh kita mau gitu. Mengikuti gitu. Dengan masuk Islam dulu, baru masuk di dalam kampung yang dibangun sama Lasnas Dewan Dawa. Gitu. Selain kesulitan medan tadi, apa aja kok yang dihadapi tim dan Kodondi kemarin? Kesulitannya? Ya macam-macam, tapi kan semuanya sudah dipersiapkan. Yaitu transportasi, terus akomodasi, tidur di tenda gua. Ya? Berapa malam? Semalam doang. Kalau komunikasi gimana sama suku-suku itu, Kodondi? Enggak, kita nggak komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu selalu lewat penerjemah. Ada penerjemahnya, iya. Jadi mereka memang sudah dikasih tahu kapan, segala macam lah, sampai pas tanggal 26-nya pagi-pagi mereka dijemput satu-satu. Datang pakai mobil bak gitu. Itu langsung on the spot, ada yang disunat atau besoknya? Oh, enggak langsung hari itu. Langsung sunat? Langsung, justru malah gini awalnya acara di setting syahadat dulu nih. Habis syahadat awalnya nih, habis syahadat baru sunat. Tapi saya bilang, yang sunat tolong nyolong start, saya bilang gitu. Oh, duluan. Yang bisa duluan ya. Efektif ya. Nah, begitu yang syahadat mulai, yang sunat stop dulu. Nah,
ikut sadat dulu. Setelah sadat selesai baru lanjut sunat lagi Iya. gitu. Paralel ya. Paralel. Supaya apa? Ya itu efektif. kan supaya habis atau selesai dalam waktu hari yang sama. Iya. Alhamdulillah Gitu. ya. Alhamdulillah. Ikut nyunat gua. Iya. Orang-orang dewasa semua kan banyak kan. Enggak, banyak kan anak-anak masih Oh, anak-anak. banyak. Oh. Jadi tim dokternya iseng gitu. Iya. Ada kan udah disuntik, udah dibuka, udah dijepit, ya kan? Tinggal potong. Iya. Potongannya kasih, kono di sini panggil. Nih kono yang potong katanya. Ya udah gua yang motong. Yang jahit mereka tetap. Masya Pengalaman benar pengalaman. luar Tapi saya ngelihat anak-anak dari suku Tautawana itu ya mungkin memang udah bawaan ya. Itu nggak ada takut-takutnya. Oh, nggak ada yang nangis apa gimana? Kalau kita ngelihat sunat massal, anak-anak, Iya, pernah nangis ya? Nangis. Pernah kemarin nggak ada yang nangis. Nggak ada yang nangis. Kadang ada yang sambil pegang handphone kan biar nggak kerasa kan kalau anak. Boro-boro megang handphone siapa? Nggak ada Nggak, yang maksudnya megang kalau handphone. anak-anak yang sekarang Oh, yang di sini kota. iya. Kalau yang kemarin itu cuma suruh telentang, di mukanya ditutup pakai kain. Iya. Udah cuma itu doang, langsung suntik, langsung potong. Makanya kemarin disuntik 37 anak, selesai dalam waktu berapa jam lah, nggak sampai berjam-jam. Siang udah selesai. Cepet juga ya. Gitu cepet. Iya. Nggak ada. Alhamdulillah lancar Nggak ada yang semua. kabur gitu nggak mau disunat. nggak Nah, ada. paginya udah potong sapi lagi. Masya Allah. Ya itu namanya makanan bergizi ya. Iya. Gitu. Kalau dulu kan saya ingat kalau zaman waktu saya kecil ada Ustadz Sabun, Ustadz Fadlan kan pakai Ustadz sabun Fadlan. gitu ya. Ya Ustaz sekarang Fadlan tuh saudara gua. iya. Oh, iya. Masa sih? Loh, gua kan Donditan. Nah. Dia kan Fadlan Garamatan. Oh, belakangnya. Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya aja baru dengar loh kok itu suku tahu-tahu. Tahu-tawana. Iya, tahu-tawana itu. Itu bahasanya gimana kok? Nggak tahu mirip- lah. Boro-boro waktu kita sadatin dia pakai bahasa dia aja kita nggak tahu. Yang kita kenal cuma kata Allah gitu Oh doang. gitu. Allah sama Muhammad gitu Iya, aja iya. yang kita tahu. Yang lain mah nggak tahu. Itu apa? Rencana tahun depan ke sana lagi atau Insya Allah. Nah, saya kemarin bilang sama Dewan Dakwah, kalau bisa bikin acara seperti ini setahun 2 kali. tahun 2 kali? Ya, jadi kita persiapan 6 bulan nih. Iya. 6 bulan persiapan, sadat masal, 6 bulan persiapan, sadat masal. Jadi kalau bisa setahun 2 kali, keren itu. Keren beres. Iya. Nah, Dewan Dakwah kan masuk nih. Ada dari agama lain nggak yang dakwah ke sana? Nah, waktu kita di Kecamatan Tanah Sumpu, itu kita udah dengar kabar bahwa di daerah itu nggak cuman dai dari Dewan Dakwah aja yang yang mensiarkan agama. Dari kalangan Kristen juga ada. Bahkan kita udah dapat nama misionarisnya. Oh gitu. Oh iya dong. Dari informan ya. Yang satu namanya Edwin Oh, langsung disebutin. dari Kanada. Yang satu namanya Michael dari Amerika. Oh, impor semua ya? Cuman bedanya kalau dai-dai Dewan Dakwah ke lokasi itu pada naik motor, hujan-hujanan, Iya. selip segala macam. Iya. Kalau mereka naik helikopter, Wah. itu bedanya. Kelihatan khasnya ya. Kelihatan bedanya lah. Iya, kelihatan bedanya. Iya. Ya tapi kita tetap saling jaga lah. Artinya nggak sambil rebutan wilayah gitu enggak. Dan ketika kita jalan dari Tanah Sumpu ke Gunung Tua itu, hampir di setiap desa pasti ada gerejanya. Udah ada ya? Pasti ada gerejanya. Ngeri juga ya. Maksudnya mereka serius Ya gitu. nggak ngeri kenapa ya biasa aja kali santai Maksudnya aja. semangat mereka tuh serius gitu. Ya, Udah iya, langsung memang. bangun. Setiap, Memang. setiap desa loh. Setiap desa ada gerejanya. Tapi kalau yang di Kampung Mualaf yang kita buat nggak ada gerejanya. Maksudnya ini kampung-kampung yang sudah ada, kita lewatin, gereja. Iya. Maju sono dikit, gereja gitu. Dari Kampung Mualaf 1 sampai alhamdulillah sudah 5 gitu saja. Kok ya 5, sudah 5. sudah 5. Ini dari satu kampung yang ke-1 itu sampai ke-4 tuh, apakah udah ada yang jadi santri, ustadz atau apa dari suku yang aslinya? Sudah ada, karena di kampung-kampung Mualaf itu selalu ditempatkan dai-dai dari Lasnas Dewan Dakwah. Iya. Iya. Mereka udah ada yang maksudnya udah jadi ustadz atau dia kuliah Sudah. di luar pulau itu udah ada. Sudah. Karena ini program udah lama. Oh, udah lama. Program udah lama. Nah, jadi memang selain kita memberikan anak-anaknya pendidikan yang sudah remaja, bahkan ada yang dikirim ke Dewan Dakwah Pusat. Jakarta. Misalnya contoh di STID Muhammad Nasir. Nah, guru-guru atau dai-dai yang ditempatkan di daerah-daerah itu juga kebanyakan lulusan STID Muhammad Nasir. Oh, Masya Allah. Gitu, makanya STID Muhammad Nasir ini memang pencetak dai-dai.
itu untuk ditempatkan di setiap daerah. Iya, iya. Makanya STI di Muhammad Nasir tidak memungut biaya untuk kuliah. Masya Allah. Semuanya beasiswa. Siap untuk ditempatkan. Nah, kan gini, kan ketika menjadi mahasiswa STI di Muhammad Nasir ini, 2 tahun pertama mondok di kampus. 2 tahun kedua, mereka harus cari masjid untuk jadi imam atau marbot, ya, di daerah Jabodetabek. Nah, nanti setelah mereka pulang, itu mereka harus pengabdian dulu ke Dewan Dakwahnya. 1 tahun apa 2 tahun, saya lupa. Pengabdian, ya, salah satunya adalah untuk ditempatkan di daerah-daerah seperti itu. Iya, iya. Gitu. Berarti ganti-gantian ya? Gantian. Shift gitu ya. Ini apa? Gantian apa? Rolling gitulah. Gitu. Masya Allah. Dan masih muda-muda kan, jadi mereka masih semangat gitu loh, naik motor, naik mobil gitu. Iya kan nggak kebayang medannya itu kok ya. Iya. Karena belum ada jalan aspal. belum Kalau pokoknya dari kecamatan naik ke atas belum ada jalan Kalau aspal. binatang buas apa? Nggak ada. Kemarin yang gua ngeliat buaya darat sih kalau. Buaya darat mah nggak usah di sana kok. Enggak. Oh, maksudnya kan kalau masih pedalam gitu kan biasanya ada yang Ada, pasti ada lah. Masih lah. Karena kan dulu sempat viral tuh yang Oh, kemarin ada buaya darat berenang di sungai. kalau buaya darat banyak sini. Buaya darat banyak ya. Kalau dulu kan sempat viral tuh ada yang di Morowali juga solusi ya, yang kayak Tarsan itu. Kayak begitu nggak sih? Kayaknya kalau yang masih kayak Tarsan bukan di Morowali deh. Oh, di mana sih? Kalau nggak salah di Halmahera. Oh, di Halmahera. Nah, Halmahera. maksudnya kayak begitu nggak? Sukunya sebagai gitu? Gua kan nggak sampai ke tempat mereka tinggalnya ya. Oh, Gua kan cuma dibawa ke lokasi Dia ke pensadatan lokasi. yang udah bakal jadi kampung. pakaiannya biasa kayak biasa. Udah pakaian udah biasa, udah dikasih pakaian seperti orang-orang kampung yang lain. Karena kan mau menghadiri acara, tapi sehari-hari Iya. sih kita kan nggak tahu tuh. Iya. Kesehariannya mereka pakai baju apa gua nggak tahu. Gitu. Ya. Gitu. Masya Allah. Iya. Banyak kan laki-laki apa perempuan? Sama. Pak? Sama. Sama. Oh, Kemarin waktu kita lihat di tempat pensadatan tuh dua ini sama, banyaknya sama. Masya Allah. Iya. Terus ada, aduh bareng-bareng gitu ya. Iya. Merinding dong. Merinding, kita yang sadatan aja merinding. Iya. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah lancar. Saya diajak cuman suruh ongkos sendiri sih, jadi nggak jadi. Harusnya lain kali nih saya juga mungkin nanti akan usul ke Lasnas Dewan Dakwah. Iya. Kita bisa kerjasama. Betul. Ya. Dewan Dakwah menggandeng saya untuk kerjasama juga untuk supaya saya bisa membantu menggalang dana. Oke. Kan bisa juga ngaji Bisa. cerdas juga bisa bantu galang dana kan? Insya Allah. Ya kan saya galang dana, ngaji kerja galang dana, Dewan Dakwah galang dana, kita kumpulkan baru untuk acara itu. Iya. Kan siarnya makin luas. Iya, yang penting kan siarnya. Siar makin luas. Jadi nanti siapa tahu lain kali kalau ngaji cerdas gabung, kita ke sononya bisa naik helikopter gitu. Naik Hercules aja kok. Hercules landasannya panjang. Karena Ya, kalau kita naik helikopter kan biar nggak kalah sama Edwin sama Michael gitu. Iya, Masya Allah. Tapi ini satu busro ya, maksudnya di tanggal 25 lah kok. Pensadatannya tanggal 26. Tanggal 26. Tapi ya maksudnya hari-hari besar juga kan maksudnya. Iya, maksudnya baru sehari lah Iya. dari tanggal 25. Gua memang sengaja tuh permintaan gua. Kenapa? Tidak. Jangan tanggal 25 lah. Kenapa? Tanggal 26 aja lah. Gitu. Alasannya kenapa pengen tahu? Kan harus ada alasan. Ya, maksudnya kita nggak usah harus sama gitu dengan perayaan mereka gitu. Iya. Untuk menjaga mungkin. Ya, jadi kan banyak teman-teman yang bilang tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia gitu kan. Iya. Untuk dibuat atau diusulkan atau diwacanakan hari mualaf sedunia, gue setuju. Iya. Gue setuju. Setuju. Tapi mungkin nggak perlu tanggal 25 Desember juga gitu mungkin, ya. 26 Desember juga bagus. Iya. Ya kan? Setiap hari buat kita kan bagus. Iya. Jadi maksudnya supaya ada beda lah, ya. Jangan disamain, kalau samain itu bentrok gitu. Iya. Karena masih ada mualaf-mualaf yang harus nganter orang tuanya ke gereja. Nah, betul. Menjaga perasaan. Gitu. Jadi kalau gue sih mungkin ya selain 25 Desember lah. Iya, itu alasannya berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Karena kan Nah, pada tanggal 26 Desembernya itu, gue cuma bisa mengucapkan apa? Merry Mu'alaf and Happy Syahada, gitu. Jadi, we wish you a Merry Mu'alaf and Happy Syahada, gitu. Masya Ya. Allah. Kan nggak menyinggung siapa-siapa. Enggak, You know? alhamdulillah. Insya Allah. Karena kemarin ada rame juga, nggak tahu ini hoax atau enggak ya. Apa? Ini di Padang atau di Aceh gitu ya. Oh. Ada yang dibaptis sekian puluh orang gitu ya. Ya, biarin aja ya, nggak apa-apa. Ya Iya. kan itu asal nggak melanggar aturan pemerintah ya mau nggak ada ngomong masalah, aja. silakan aja. Iya. Gitu. Iya.
Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Masya Allah ya. Jadi ini adalah satu busro ya. Jadi insya Allah tahun depan ke sana lagi. Kemudian Ikut tahun depan. ya kalau diberikan rezeki dan umur panjang lah ya insya Allah. Insya Allah. Gitu. Insya Ya, Allah. sebenarnya kemarin juga pengen ikut. Cuman kan ya lumayan kok bolak-balik. Beratnya ongkos ya. Berat ya ongkos. Sama Beratnya aku ongkos sama berat penumpang ya. penumpangnya juga berat. Penumpangnya 125 kilo. 125. Oh kalau ini nggak bisa pakai kelas ekonomi loh kayaknya. Harus Harus bisnis. kelas bisnis kayaknya. Waduh. Nggak muat soalnya joknya. Suruh lewat jalur laut aja lah kok. 6 bulan. Tapi saya juga nggak nyangka loh ya. Saya nggak nyangka loh ternyata di Kota Luwuk ternyata banyak yang kenal saya. Karena lihat nonton. Iya, hampir di setiap tempat yang saya datang pasti ada yang kenalin. Masya Allah. Kenalin, minta foto dan sebagainya. Iya. Maksudnya bukan apa-apa. Maksud saya ini kota kecil loh. Iya. Kota Udah kecil. sampai berarti ke sana. Udah gitu jauh lagi kan. Sulawesi. Tapi alhamdulillah ternyata orang-orang umat Islam di Luwuk itu ternyata juga pada aware, pada Iya, sadar gitu alhamdulillah. ya dengan syiar Islam gitu. Alhamdulillah. Dan ternyata mereka menonton. Ya alhamdulillah. Ya. Pokoknya selagi ada internet, insya Allah Iya. ada channel Donitan ngaji cerdas juga. Nah, Ada. bahkan mahasiswa STID Muhammad Nasir setiap bulan Ramadan kan mereka PKL, Iya. praktek kerja lapangan. Caranya gimana? Dikirim ke daerah-daerah pedalaman. Ya. Iya, iya. Ada yang kemarin cerita di sini, kok saya kemarin dikirim ke sini daerah pedalaman ini. Ternyata pas kita lagi ngobrol sama anak-anak di sono, ternyata anak-anak di sono udah ada yang nonton Kodondi kata gitu. Masya Allah. Ya alhamdulillah gitu. Selama ada internet ternyata Iya. nyampe. Nah. Jadi memang dakwah lewat medsos itu memang Efektif. cakupannya luas. Luas, efektif. Gitu, Ya kalau misalkan yang nonton 200.000 nih, dikumpulin secibubur bikin macet kok. Ya kan bener gak? Bahkan kemarin ketika di kecamatan di Iya. Tanah Sumpu kan saya nginep di hotel. Yang punya hotel lagi pergi ke Palu. Ah. Oke, terus itu tanggal 24, 25-nya kita pergi, 26 malamnya kita pulang. Yang punya hotel udah balik dari Palu. Ya. Pas 27 paginya kita udah mau siap-siap balik ke Luwuk, baru ketemu sama yang punya hotel. Suami istri ternyata Kristen. Ya, ternyata Kristen dan ternyata mereka nonton channel Donitan. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti silaturahim ke sini ya. Ya cuman karena kemarin nggak waktunya nggak cukup untuk ngobrol, ya saya harus balik ke Iya. Luwuk gitu. Masya Allah. Dan saya tanya sama istrinya, Bu, sudah lama nonton saya? Sudah katanya. Menurut Ibu bagaimana channel saya? Oh bagus katanya, Bapak tidak menghina, tidak menjelekan, Bapak membandingkan katanya. Iya. Ya bagus-bagus saja katanya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan apa itu? Mudah-mudahan aja. Udah kita bisa tinggal jalan. Gitu. Udah nyalip soalnya. Udah nyalip ngaji cerdas. Udah nyalip. Emang yang jelas berapa sekarang? Udah 1,26. Oh, Kodoni udah 1,26. naik. Oh, ya nggak jauh lah. Iya. Baru disalip di tikungan lah. Belum ditinggalin lah. Masya Allah. Ya alhamdulillah aja lah. Kita sih, yang penting kalau dakwah kita diterima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita bisa jadi bagian yang menegakkan agama Islam. Iya. Gitu aja kan. Karena sebenarnya kan kalau saya nunggu-nunggu acara debatnya Kodondi ya, tapi alhamdulillah di luar kuasa ya. Ternyata ada acara ini nih juga sebenarnya busro, kabar baik bagi kita semua bahwa Betul. di Indonesia yang kata Kodondi udah 80 tahun merdeka ada suku yang belum terjamah, Masih. belum kena gitu ya. Dan tadi kalau lihat riwayat kalau memang belum kena dakwah ya mereka belum dihisap kan Iya begitu. belum. Tapi ketika udah didakwai dan dia nggak mau, baru kan begitu. Betul, Alhamdulillah. Dan ini kesempatan Kodoni udah mendapatkan kesempatan itu untuk Iya. langsung ke sana. Iya. Saya yang alhamdulillah. belum. Ya udah tahun depan insya Ya Allah. insya Allah. Ya, yang penting asal ikut galang dana aja. Ya insya Allah lah. Loh, tapi gini ya, galang dana yang tujuannya untuk orang-orang seperti suku Tautawana itu adalah cara kita untuk mendapatkan kebaikan. Betul. Ya, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat Ya. nanti. Jadi kalau buat orang-orang yang berdonasi, mereka adalah orang-orang pandai yang Iya. memang mereka tahu cara mendapatkan kebaikannya begitu. Nggak usah lihat jumlahnya, berapapun, Berapapun. insya Allah pasti dibalas. Dan nggak kebayang kan maksudnya kalau ya ada orang yang jihadnya bil mal dengan harta begitu ya. Ada yang tadi dai yang di pedalaman mereka kita nggak ngebayangin loh. Musim hujan, Ada yang, pakai motor atau jalan kaki, belum lagi menghadapi karakter orang yang di sana ya, nggak seperti orang di Belum kota. lagi ngadepin lintah. Betul.
belum lagi ngadepin buaya. Nah, gitu ya. Jadi ada orang ya kapasitas masing-masing kok ya. Beda. Ada orang yang jihadnya bilmal, jihadnya dengan harta dan jiwanya, dan alhamdulillah kita ketemukan semua. Saya ya ngaji cerdas, Kodondi sebagai wadah saja untuk mempertemukan muzaki dan mustahik, begitu ya. Silakan mangga. Toh langsung silakan terlihat kegiatannya dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah dari kemarin yang liputan dari sana, alhamdulillah jadi banyak orang yang ingin ikut mendapatkan kebaikan. Ya, walaupun sudah terlambat, tapi bukan terlambat istilahnya. Karena apa? Karena di desa yang kemarin kita datengin itu memang akan dibangun. Jadi itu baru start itu. Iya. Ya. Untuk acara yang kemarin, yang acara pencadatan itu kan butuh dana kurang lebih 550 juta. Masya Allah. Ya. Untuk yang masjid butuh dananya kira-kira 850 juta. Yang 850 juta ini alhamdulillah sudah tertutup. Udah tertutup? Sudah tertutup. Masya Allah. Yang pencadatan kemarin juga sudah tertutup. Tapi kan selain ini kan masih ada yang lain Masih yang banyak. jalan. Bangun rumah, Iya. ya kan, bangun sekolah dan segala macam. Tadi targetnya dari kamu mulai sampai berapa? 100, 300? 30 30. di daerah situ aja Dari ya. situ. Di daerah Gunung Tua. Dan ini aja, baru 5 ya? baru 5. Oh, siapa lagi kalau bukan kaum muslimin yang iya. support kan? Masa mau ini? Jangan kalah sama yang helikopter tadi. Betul. Makanya kalau ngaji cerdas ikut, siapa tahu Insya tahun Allah. depan kita kesannya naik helikopter. Helikopter gitu. ya, insya Allah. Insya Allah. Ya kan nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah Nggak udah berkehendak kan? mungkin. Iya, Gitu, bisa aja. insya Tuh Allah. gua buat teman-teman, nggak cuma di Indonesia, Iya. di luar negeri pun, di Singapura, di Brunei, Banyak. di Malaysia, siapa tahu kan Iya. yang mau bantu kita pakai helikopter. Iya, siapa Masya tahu. Allah. Gitu. Pokoknya apapun itu, yang penting memudahkan untuk dakwah kita kok ya, Betul. dakwah untuk semuanya kaum muslimin yang mereka memang Betul. di daerah di Ada sini. yang berjihad dengan tenaga, ada yang berjihad dengan ilmu, ada yang berjihad dengan harta, Betul. ada yang berjihad dengan helikopter. Nah, ya kayak kemarin bisa kan? waktu acara Dr. Zakir naik ada yang nyewain bis kan gitu ya. Tuh. Macam-macam. Macam-macam. Untuk intinya untuk memudahkan dakwah lah insya Allah. Iya. Ya itu juga tadi di jalan ada yang nyewain ngasih mobil sampai ke tempat kok. Sampai ke tempat. Begitu sampai di tempat, saya foto, pas di tempat pensadatnya, saya kirim fotonya pas tanggal 26-nya, mobil saya suruh parkir di samping tempat pensadatan, karena memang kita butuh Starlink. Ya. Starlink kan nempel di mobil, Iya. ya kan? Oh pakai Starlink kemarin. Oh, Starlink. Kita foto mobilnya, saya kirim ke Bapak yang di Luwuk itu tadi. Alhamdulillah Pak, mobil Bapak sudah sampai lokasi, saya bilang. Masya Insya Allah Pak, nih, Bapak dapat pahala yang sama dengan kita. Iya. gitu. Masya Allah. Dapat pahala kebaikannya insya Allah. Betul. Karena 3 amalan itu akan terputus, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang sholat tadi yang bermanfaat itu insya Allah. Kok ini oleh-olehnya udah cukup, alhamdulillah menggembirakan ya, dari ceritanya dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun depan ada kesempatan saya ikut ke Iya, sana. harus ikut dong. Sepertinya insya Allah ikut ya. Mudah-mudahan Iya. sehat. Bawa tim juga nih berat nih ntar. Hah? Bawa tim ntar berat ya. Suruh dia dulu. Suruh dia dulu. Ya. Iya. Minimal berapa? 70 kilo lah maksimal lah. 80 nggak apa-apa lah kasih. 80. Nah, nanti instan dia pakai pelangsing yang instan. Oh, iya. Kok, terima kasih banyak ya Kok ya. Sama-sama. Saya dari kemarin udah tanya sama tim ya. Bang Gito, kapan pulang ke studio? Nanti hari ini saya pengen dengar cerita Kodondi supaya sahabat ngaji cerdas ya, pemirsa Kodondi juga supaya tahu nih kondisi di lapangan di sana. Selain mungkin kalau pengen lihat live-nya ada ya? Ada. Nanti lihat aja di Udah, channel nanti Kodondi. kan, kan kita kemarin udah live. Ya. Cuman kan kita kemarin karena ada kesulitan untuk nge-live pakai apa sih? Peralatan, Pakai sistem peralatan. Jadi akhirnya kamera-kamera tetap ngerekam, tapi kita kemarin nge-live cuma pakai handphone. Cuma seadanya begitu ya. Seadanya, Nanti nah. yang pro-nya nanti. Nah, nanti yang pro-nya. Yang pro-nya insya Allah. Nanti kita juga Iya. malah harusnya sudah tayang malah. Harusnya ya. Harusnya sudah. Tapi karena tenaga masih capek gitu ya kok. Sakit. Sakit. Ada yang jatuh sakit. Nggak tahu jatuh sakit apa jatuh rindu, gua nggak tahu dah. Butuh teman. Oh, butuh tuh. Teman hidup. Butuh pasangan hidup pasti. Ya mudah-mudahan segera dapat Iya. jodoh, insya Allah. Kok, sehat-sehat kok ya. Siap. Nanti insya Amin, Allah, insya Allah. tahun depan mudah-mudahan saya ikut ke sana sama Ya. tim dan sebagainya. Dan acaranya lancar. Dan yang sahadat insya Allah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Masih banyak saudara-saudara kita di pedalaman yang belum mengenal Islam. Ya, jadi kalau kita bisa mengenalkan Islam kepada mereka dan mereka sampai masuk Islam, insya Allah kita semuanya pasti dapat kebaikan. Ya, baik apapun itu mau dari tenaga, ilmu, harta dan sebagainya. Mumpung masih ada harta, mumpung masih ada Ya. umur, ya kok ya. Nah, karena harta kan titipan. Titipan, nggak dibawa pulang. Iya, nggak dibawa pulang. Nggak bawa pulang. Ada lagi kok? Yang dibawa amal soleh. Amal soleh.
Ada lagi kok? Cukup? Apalagi ya, jadi alhamdulillahnya sih kemarin dari tim Lasnas Dewan Dakwah juga sigap-sigap, masih muda-muda. Iya. Ya. Tim dari Dokter Iqbal juga keren-keren, ya. Para mediknya juga keren-keren, mereka sudah siap survive. Ya, jadi kemarin Siap di lapangan berarti ya, udah terlatih ya? Jadi kemarin waktu kita pulang pergi itu nggak mikirin walaupun beda mobil gitu ya. Bahkan pas pulang mereka baru sampai Sungai Bongkah, mobilnya nggak nerusin, mobilnya balik lagi ke lokasi. Oh, kenapa? Jadi timnya Dokter Iqbal ditinggal di Sungai Bongkah. Iya. Itu udah kira-kira jam 10 malam. Ih, Jam 10 malam ya. Terus akhirnya yang dari kecamatan kita cari mobil lagi untuk jemput mereka. Mereka baru sampai di hotel tuh kira-kira udah sampai jam 1-an lah. ih. Santai aja. Mereka udah biasa gitu di mana-mana. Biasa di lapangan ya? Mereka baru pulang dari Tamiang, Aceh kemarin. Wih, langsung ke situ ya? Langsung ke situ. Luar biasa. Jadi alhamdulillah timnya memang udah tim survival gitu ya. Modal apa tau nggak? Bener. Modal kompor. Pokoknya cuma modal kompor, udah apa namanya pop mie apa segala macam udah. Nggak usah Survive dipikirin, harus yang penting harus sampai. bisa ya. Gitu. Alhamdulillah. Bahkan kemarin ada satu yang bercanda. Itu kemarin kalau sampai jam 2 nggak dijemput, wah udah kita mau berburu babi katanya. Kendaraannya kurang tektokan gitu jemput mereka gitu ya? Hah? Ya kendaraannya ke sana lu nganter tim kodoni Iya. terus balik lagi baru jemput itu. Iya, jadi memang kendaraannya tidak didesain untuk nyebrang Sungai Bongkah. Gitu. Ya alhamdulillah banyak suka dukanya lah. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh dibilang sih dukanya hampir nggak ada lah. Iya, Ya. Pas ya cuman tidur walaupun di tenda di bawahnya pakai terpal, bawahnya batu tajam, tidur nggak bisa miring ya udah biasa lah itulah. Cuman semalam lah. Tapi yang penting kegembiraan kita pas ketika tanggal 26 Desember itu kegembiraan kita tuh Hilang, bener-bener capek tuh hilang. nggak ada rasa capek, nggak ada rasa capek. Masya Ya, Allah. jadi pas pensyahadatan itu kita ngeliat raut-raut muka orang-orang pedalaman yang bersahadat. Aduh. Itu udah seneng banget itu kita. Boleh kalau mereka jadi orang soleh, jadi terus menebar kebaikan lagi, mendakwah lagi, kita kali lipat amal kok jariah, amal jariahnya, gitu ya. masya Ya udah Allah. gitu Apalagi yang jihad bil mal ya. Nah, Kok titip ya kok buat beliin baju koko, Nah, kok titip buat beli beras, Bener. wah, kok titip buat bangun masjid, sekolah, wah, belum masya lagi Allah, nanti yang sumbang Quran dan sebagainya. masya Allah. Ya. Ya, mumpung masih ada harta dan mumpung Ya. masih ada umur, silakan. Ya, boleh. Ada rekeningnya. Wah. Ya. Cukup Bu, ya? Ada rekening. Ya, banyak pokoknya. Cukup ya. Baik. Karena Kodoni juga mau ada kegiatan lain. Ya. Saya mohon maaf kok ya, udah ganggu ya. Kenapa? Udah ganggu kan. Ganggu Mau apa? istirahat harusnya. Enggak lah. Yang istirahat yang itu aja tuh yang jet lag tuh. Gua mah nggak jet lag kalau baru sampai dari Lubuk mah. Butuh temen. Ya, Oke. sahabat ngaji cerdas, kita cukupkan. Alhamdulillah sudah dapat oleh-oleh dari Kodondi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah di pelajarannya dan sebagainya. Dan juga bisa menambah giro keislaman kita ya. Jadi jangan kalah sama Kodondi nih. Dan juga jangan insecure. Wah, Kodondi kan kristologi dan sebagainya, enggak apa-apa. Kita belajar pasti khairat ya. Iri dalam kebaikan itu enggak apa-apa kok ya. Iya. Berbuat baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuan Villa, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet.